Kalau sudah berbicara tentang cinta, tentu kita ingat kata-kata orang tua dulunya. Cinta itu butuh pengorbanan. Dari mana bahasa ini muncul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah kelembutan Allah nih. Tafsir Ibnu Katsir. Disinilah lembutnya Allah menempatkan posisi bahwa tiada beban yang dibagikan pada kita semua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan puasa itu beban, awak tengok udah umur 60, 65, pensiunan semua tuh Pak, sambil minum kopi, merokok, sehat-sehatnya. Sedih hati ini. Padahal dia punya cucu sampai hari ke-8 nih belum ada bolong puasanya. Ngapa kakeknya bolong semua? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala ilahi anta maqsudi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayatin 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul ummul ladzi la yaqilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah melewati 8 hari dalam berpuasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Malam ini kita masuk di malam 9. Tentu yang kita pertanyakan, sudahkah kita jumpai hakikat dari puasa itu sendiri? Banyak para ustadz menjelaskan tentang hakikatnya, tapi yang paling indah di antara semua itu adalah keikhlasan. As-sawmu li fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, sungguh ia itu milikku dan akulah yang layak membayarnya.
pasangan hidup kita di rumah pun tak tahu betulkah kita sudah berpuasa nih. Tentunya puasa ini bukanlah suatu amalan ibadah yang membebani sejatinya. Maka dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Ibrahim, tenar kepada anak-anaknya Ismail dan Ishak, menuju kepada Musa, Musa menuju kepada Isa, akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikembalikan bahwa puasa itu pernah dilaksanakan sebagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kalau dia berat, tak mungkin semua agama melaksanakan puasa, ya kan Pak Polisi? Begitu hebatnya puasa ini, semua agama samawi dari Yahudi, Nasrani sampai kepada Islam, agama Majusi, agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristiani, Katolik, Protestan, semua mengakui puasa itu penting, dan sampai detik ini mereka melakukan puasa. Apa sebab? Karena ada hadir ketulusan di hati seorang yang mengamalkannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka dalam kajian Islam ini penyempurnaan dari puasa-puasa sebelum-sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa, tawadu, rendah hati, qanaah, puas diri, wara, mengedepankan akhirat baru dunia, yakin. Itulah yang menghilangkan keraguan-keraguan kita. Ujungnya maka kita tahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh hidup dunia itu hanya kenikmatan dan permainan, kenikmatan dan kecandaan, permainan dan hanya sekedar permainan, la'bun wa lahwun. Artinya ada masa kita pulang. Maka inilah yang dikedepankan, selalu kita memuja dan memuji Allah yang Maha Rahman. Pemujian itulah yang mendatangkan keyakinan. Inilah yang diikatkan kecintaan rasa seorang nabi, pemimpin para nabi dan rasul, penghulu para nabi dan rasul. Dialah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat pada beliau, semua berselawat kepada beliau. Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat semua penghuni langit dan bumi beserta isinya berselawat kepada Nabi, menjalin ikatan kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang yang tak ragu menghadapi berkehidupan, jalinlah ikatan itu kepadanya. Kenapa? Karena beliaulah yang memahami arti cinta seorang hamba kepada Allah. Maka disebut dengan Habibullah. Kalau sudah berbicara tentang cinta, tentu kita ingat kata-kata orang tua dulunya. Cinta itu butuh pengorbanan. Dari mana bahasa ini muncul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah kelembutan Allah nih. Tafsir Ibnu Katsir. Disinilah lembutnya Allah menempatkan posisi bahwa tiada beban yang dibagikan pada kita semua.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan puasa itu beban, awak tengok udah umur 60, 65, pensiunan semua tuh Pak, sambil minum kopi, merokok, sehat-sehatnya, sampai sedih hati ini. Padahal dia punya cucu sampai hari ke-8 nih belum ada bolong puasanya. Ngapa kakeknya bolong semua? Maka tadi saya kupas, sebagai manusia ciptaan Allah yang Maha Kuasa, tanpa memandang perbedaan agamanya bagaimana, lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu, bagimulah agamaku. Maka saya katakan tadi, semua agama mempunyai kewajiban berpuasa. Artinya tiada beban puasa tuh, walaupun beda-beda. Ada yang puasa cuman makanan saja, minum tidak. Ada yang puasa pas waktu mau menjelang tidur, tapi jelaskan puasa. Banyak juga yang ngemil di malam hari, gomok badan jadinya. Artinya kalau memang suka makan dia makan juga. Jadi tak bisa kita pilihkan siang dan malam. Tapi pas pula di Islam nih, disitulah penempatan kepada orang yang lagi sibuk bekerja, disitulah kita berpuasa, disitulah malah sebenarnya memberi semangat. Kayak mana Pak polisi ini banyak kan kegiatannya. Itu kalau udah ngangkat senjata berapa kilo tuh Pak ya? AK-47 berapa tuh Pak? Ada 7 sampai 8 kilo tuh Pak? Enggak, berapa? 4 kilo ya? Oh ada baca bawa kilo-kilo. Masya Allah. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiada puasa itu yang berat. Maka dikatakan Allah dengan lembutnya, tidaklah ku berikan beban kepada hambaku kecuali hambaku itu mampu. Bila ditanya, maka dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, kelembutan Allah itu di situ. Kalau ditanya kepada Ustaz Sapriandi, dikembangkan lagi pemanjang tafsirnya dengan menggabungkan pemahaman tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Jalalain, tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Al-Misbah Ayanda Quraisy Shihab, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mannar, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka muncullah kaji, di manakah bisa mudahnya kita menghadapi segala yang kita anggap beban selama ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembalikan kepada Allah. Maka daya dan kuasa itu akan terpaut kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kuasa kecuali milik Allah yang Maha Kuasa. Yakin kita nih Allah karena ngasihkan semua ini karena kita mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Terpasang niat di pikiran, terbentuk dalam perasaan, terkendalikanlah nafsu jadi pendorong sehingga kita tetap melangkah. Kerja tetap kerja, puasa tetap puasa. Di saat itu pun kadang kita merasa sehat karena selama ini terikat jam 12 sudah mulai makan siang, sudah sibuk untuk meminum 15 menit sekali. Ketika puasa aktivitas tak terganggu, tiba-tiba waktu sudah menunjukkan jam 14.00 sore. Tuh kadang kita tak merasakan nikmatnya puasa tuh. Tapi kalau udah tak pakai niat Pak polisi, kayak mana lagi? Belum mulai ya udah merasa aku kayak mana nanti, loyo aku lemas, aku tak diambil lah. Tengok tadi cucu tak ada pernah bolong puasanya. Mudah-mudahan kajian ini menyentuh hati dan perasaan kita, membuka akal dan pikiran kita untuk bersahaja, sehingga kita tak akan merasa bahwa puasa itu beban bagi kita. Karena sebelum Islam pun semua umat berpuasa, bahkan sampai detik ini mereka pun masih berpuasa dengan gaya ajaran agama mereka masing-masing. Artinya puasa itu tidaklah beban, karena di dalam puasa itu ternyata dapat menyatakan adalah kesanggupan yang ditanam dengan niat yang hebat kepada Allah yang Maha Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiada bebanlah semua kegiatan, semua dihadapi dengan kenikmatan, maka keluarlah pepatah, cinta butuh pengorbanan. Cemana tak berkorban kita menyisihkan duri-duri di ikan mas? Cemana kita tidak menyisihkan pengorbanan untuk makan sambal gila, sambal cabai yang luar biasa? Ada yang merajuk tobat makan cabai, diembatnya juga. Bahkan pengidap asam lambung pun tetap cinta makan cabai. Diaturnya bagaimana jangan sampai bahaya bagi lambungnya. Begitulah cinta, karena merasa nikmatnya makan sambal tuh, nikmatnya makan ikan mas tuh, nikmatnya itulah kita bawa bagaimana indahnya beraktivitas karena Allah yang Maha Kuasa, tiada terasa beban yang kita kerjakan. Mari kita berpuasa, tujuan mengendalikan diri, menahan dari emosi, menahan dari rasa buruk sangka, menahan dari rasa curiga, maka muncullah keyakinan bertuhan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sungguh semua dunia ini milik Allah yang Maha Kuasa, baik yang seakidah dengan kita maupun yang tak seakidah. Yang kita tahu mereka adalah ciptaan Allah yang Maha Rahmah. Hingga dengan kebaikan kita, maka di saat itulah kita menjadi tauladan bagi mereka, menjadi suri tauladan, dan bisa saja mereka berkata, bagaimana sih ajaran Bapak itu? Aku ingin masuk ke dalam ajaran agamanya. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita catatkan di dalam hati. Sampai berjumpa malam Jumat ke depannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.